Halo adik-adik, kali ini kita akan belajar mengenai interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Apa itu lingkungan? Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di luar individu. Lingkungan terdiri atas dua komponen utama, yaitu komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik terdiri atas makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan juga manusia. Sedangkan komponen abiotik terdiri atas benda-benda tidak hidup, di antaranya ada cahaya matahari, tanah, dan juga air. Setiap organisme tersebut tidak dapat hidup sendiri dan selalu bergantung pada organisme yang lain dan lingkungannya. Interaksi dapat terjadi antar komponen biotik dengan komponen abiotik ataupun antar sesama komponen biotik. Interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain dapat terjadi melalui rangkaian peristiwa makan dan dimakan, seperti rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan. Rantai makanan merupakan interaksi makan dan dimakan dengan urutan dan tingkatan tertentu, dan di dalam proses tersebut ada perpindahan energi antar jenjang organisme. Pada tingkat pertama, terdapat organisme yang bisa menghasilkan makanan sendiri dengan bantuan sinar matahari, seperti tumbuhan hijau. Biasanya, tumbuhan hijau ini disebut sebagai produsen. Kemudian, konsumen primer merupakan makhluk hidup yang tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri. Konsumen primer merupakan hewan pemakan tumbuhan. Kemudian, konsumen sekunder merupakan organisme pemakan hewan atau karnivora. Konsumen tersier merupakan pemangsa konsumen sekunder. Konsumen puncak merupakan konsumen di jenjang paling atas dan berada di trofik tertinggi yang tidak memiliki predator. Kemudian, terdapat juga pengurai, yaitu detrivor atau spesies pengurai seperti cacing tanah, serta dekomposer yang juga pengurai seperti jamur dan bakteri. Kemudian, pada piramida makanan dan energi, terdapat tingkatan-tingkatan yang dikelompokkan menjadi trofik-trofik. Di antaranya trofik 1 yaitu produsen, trofik 2 yaitu konsumen primer, dan seterusnya. Pada pembagian piramida makanan, semakin tinggi nilai trofik, maka jumlah populasinya juga akan semakin menurun. Selain itu, semakin tinggi trofiknya, maka energi yang digunakan juga semakin sedikit. Selanjutnya, terdapat interaksi antara makhluk hidup, yaitu simbiosis. Simbiosis merupakan bentuk hidup bersama antara dua individu yang berbeda jenis. Ada 3 macam simbiosis, yaitu simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Simbiosis mutualisme merupakan suatu hubungan antara dua jenis individu yang saling memberikan keuntungan satu sama lain. Misalnya, lebah dan juga bunga. Lebah mendapat keuntungan dengan mendapat nektar dari bunga, dan bunga dibantu lebah untuk melakukan penyerbukan. Kemudian, simbiosis komensalisme, yaitu interaksi antara dua jenis individu yang memberikan keuntungan kepada salah satu pihak, tetapi pihak yang lain tidak mendapat kerugian ataupun keuntungan. Contohnya adalah ikan remora dan juga ikan hiu. Ikan remora mendapat keuntungan dengan mendapat sisa-sisa makanan dari ikan hiu, sedangkan ikan hiu tidak mendapatkan keuntungan ataupun kerugian. Kemudian, simbiosis parasitisme, yaitu hubungan dua jenis individu yang memberikan keuntungan pada salah satu pihak dan kerugian pada pihak yang lain. Contohnya adalah nyamuk dengan manusia. Nyamuk mendapatkan darah dari manusia, sedangkan manusia mendapatkan kerugian karena nyamuk dapat menyebabkan gatal-gatal. Berdasarkan kemampuan menyusun makanan, peran organisme dibagi menjadi 2, yaitu autotrof yang dapat membuat makanannya sendiri dan juga heterotrof yang tidak dapat membuat makanannya sendiri. Berdasarkan jenis makanannya, organisme heterotrof dibagi menjadi 3, yaitu herbivora, pemakan tumbuhan, karnivora, pemakan daging, dan omnivora, pemakan tumbuhan dan daging.
Demikianlah penjelasan mengenai interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Sampai jumpa.